kita tahu sekarang Oasa ini bertransformasi ke sektor investasi hijau, khususnya pengolahan limbah menjadi energi. Apa sebenarnya alasan utama dari hal ini? Jadi kita waktu melihat masa depan bisnis yang lagi sunrise, itu adalah bisnis yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Mau itu energi, mau itu bahan bakar dan sebagainya. Dan kita lihat ada satu peluang sangat besar memanfaatkan limbah. Nah, limbah ini ada limbah pertanian, perkebunan, sampai limbah kota yang kita bilang sampah. Nah, sampah ini selalu jadi polusi dan biaya, cost. Padahal itu merupakan sumber energi yang bisa diolah menjadi energi terbarukan. Nah, kita melihat di situ suatu peluang sangat besar. Per tahun sampah di kota-kota besar itu sampai 70 juta ton. Tidak ada yang diolah. Ya, hanya satu kota di Surabaya. Dan sementara China dalam 3 tahun terakhir naik dari 331 pengolahan sampah menjadi energi ini menjadi 900-an. Jadi kota-kotanya bersih. Singapura sudah punya dari tahun 80-an, nggak ada sampah di Singapura. Nah, Indonesia di Jakarta aja nggak punya. Nah, pemerintah punya program untuk itu. Melalui Perpres sebelumnya 12 kota. Dan sekarang karena melihat ini sudah darurat menjadi 33 kota. Nah, kami melihat peluang itu. Oke, memang seberapa besar Pak potensi yang bisa dihasilkan jika kita berhasil mengolah limbah-limbah itu menjadi energi? Jadi jumlah sampahnya saja per tahun 70 juta ton. Dan dari kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan sebagainya itu sampai saat ini hanya open dumping. Open dumping dibuang di TPA seperti Bantar Gebang. Dampaknya dua, pencemaran lingkungan. Yang kedua itu akan bertumbuk terus. Dan kalau itu gas metannya tertumpuk, yang kejadian seperti tahun 2023 waktu musim kering. 30 TPA terbakar. Nah, itu lingkungan hidupnya dari mulai asap karbon dan sebagainya jadi masalah. Nah, ini pemerintah baru sudah melihat dan percepatan ini menjadi semakin cepat begitu Menteri LH mengeluarkan larangan open dumping. Pemda-pemda harus mengolah sampahnya. Nah, kami selaku pemain menurut saya sekarang paling besar di Indonesia. Ini peluangnya sangat baik. Dan kalau jadi listrik, ini bisa kira-kira sampai 6 gigawatt. 6.000 megawatt. Oke, 70 ton itu Pak? Ya, dari yang 33 kota ini aja. Oh, itu bisa menjadi? 6.000 megawatt, jadi 6 gigawatt. Oke, bentuk energinya ini apa Pak? Energi yang memang hanya untuk energi listrik saja berarti? Itu baru energi listrik. Memang pengolahan sampah macam-macam. Mulai dari recycle, bisa jadi kompos, bisa jadi bahan bakar seperti RDF gitu ya. Tapi kalau untuk volume besar, apalagi di atas 1.000 ton per hari, nggak bisa. Karena itu mesti dipisah-pisahkan. Recycle diambil hanya plastiknya saja. Kan itu hanya paling 4%. Kalau jadi kompos, jadi pupuk dan sebagainya hanya 28%. Sisanya jadi masalah. RDF hanya 40%. Kalau dibakar, tuntas habis. Besok datang lagi sampah baru. Jakarta per hari 8.000 ton sampah per hari. Kalau ini nggak diolah, besok datang 8.000 ton lagi. Nah, ini buat masalah ini yang ada di kota besar, Pemda ini kami datang memberikan solusi. Gitu, kebetulan programnya sudah ada nih di pemerintah. Sejalan dengan program pemerintah. Dan pastinya kan transisi dari limbah menjadi energi ini nggak bisa dijalankan sendiri gitu. Bagaimana peran sektor swasta untuk bisa mempercepat transisi energi bersih di Indonesia ini Pak? Kalau kita melihat dasarnya adalah infrastruktur kota. Setiap Pemda itu berkewajiban memberikan fasilitas kepada warganya. Baik mulai jalan, air bersih, listrik, termasuk pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah ini butuh teknologi. Dan teknologi itu yang sekarang diperlukan di Indonesia termasuk transisi energi nih, mau jadi energi bersih. Kita tuh belum punya penguasaan teknologi dan juga pendanaannya. Nah, selama ini misalnya bangun jalan tol. Oke, kalau jalan tol kita sudah punya teknologinya lah. Dan investasi pun selalu ada untuk itu. Tapi kalau untuk yang energi terbarukan ini, khususnya sampah, itu memang mesti bawa dari luar. Karena structure untuk financingnya kalau pakai bunga di dalam negeri dan sebagainya belum bisa masuk. Terakhir, pemerintah sudah akan menugaskan Danantara pun masuk untuk investasi di sini. Karena investasi ini bisa balik modal kurang dari 10 tahun. Jadi sangat baik. Dan di luar negeri ini merupakan salah satu yang jadi inceran dari investor-investor asing. Jadi dalam pembangunan yang selama ini terjadi 10 tahun masa Pak Jokowi, bangun infrastruktur itu kebanyakan pakai duit APBN, APBD, sama BUMN. Harusnya tuh
swasta baik asing maupun dalam negeri itu yang 80%, pemerintah yang 20%-nya lah. Nah ini mudah-mudahan dengan bisnis-bisnis bagus seperti ini bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia. Tapi transisi energi terbarukan ini daya serapnya kan juga belum sebesar energi-energi lain gitu Pak. Nah maksudnya kalau kita lihat potensi Indonesia untuk bisa menyerap energi terbarukan ini, apakah sudah cukup mumpuni? Apakah sektornya juga sudah cukup hidup gitu Pak? Induknya namanya RUPTL, Rencana Pembangkitan Tenaga Listrik. Dan yang baru dikeluarkan 1 bulan yang lalu, rencana jangka panjang 10 tahun pembangkitan listrik, 69,5% itu terkait dengan energi terbarukan dan storage-nya. Ya, jadi totalnya itu 69,5 gigawatt. Ya, nah itu 76%-nya itu storage sama energi terbarukan. Jadi rumahnya sudah ada, Mbak. Nah dengan itu pemerintah dalam penyerapan listrik energi terbarukan sudah menjadwalkan. Nah yang paling penting adalah apakah itu bisa mengundang investor. Berarti kan keekonomiannya mesti visible. Angka jual listriknya, terus kemudian infrastruktur penunjangnya, lahannya disediakan. Harusnya pemerintah juga mesti lengkap ke situ. Dan pemerintah harus mendukung berarti ya Pak ya? Jadi ada porsi pemerintahnya, ada porsi swastanya. Betul. Dan OASA ini juga membangun PSEL di Tangerang Selatan. Nah boleh dijelaskan Pak progresnya sudah sampai mana, dampaknya terhadap lingkungan, rencana kapasitasnya akan seperti apa? Jadi PSEL ini pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kalau bahasa Inggrisnya waste to energy. Ini merupakan program dari Perpres yang ada sekarang, 12 kota. Itu per hari di Tangerang Selatan tuh sudah ada 1.000 ton sampah baru. Dan selama ini cuma open dumping. Nah mereka lakukanlah kemarin tender di tahun 2024. Nah kami terpilih setelah 1 tahun proses. Dan kami akan membawa teknologi yang terbaru, walaupun teknologi pengolahan sampah ini di dunia sudah umum. Nah, cuman teknologinya pun juga macam-macam. Yang kami bawa namanya moving grade incinerator. Dari mana, Pak? Kalau aslinya teknologi ini dari Jerman. Tapi sekarang ini Cina, Korea, Jepang semua udah bisa. Nah, kami kebetulan partner kami adalah dari Cina. Gitu. Dan dia membawa tidak hanya teknologi, berikut paket financingnya.